Jalan sore ke kota tua, Cakep. pulangnya mampir ke kota Bekasi. Selamat sore kawan pajak semua, senangnya hati dapat berjumpa lagi. Woi, masih di acara Sapa Jawara, Sadar Pajak Jawa Barat 2. Saya Arvin dan rekan saya Abdul. selama beberapa menit ke depan akan menemani kawan pajak semua dalam pembahasan masalah perpajakan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai persiapan pelaporan SPT tahunan melalui Cortex. Seperti yang kita tahu, sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem baru untuk perpajakan, yaitu Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Cortex. Sistem ini dirancang untuk membuat semua urusan perpajakan kita menjadi jauh lebih mudah dan terintegrasi. Nah, kawan pajak, mulai tahun 2026, pelaporan SPT tahunan akan dilakukan melalui Cortex, baik itu untuk orang pribadi ataupun perusahaan. Nah, sebagaimana kita membeli alat elektronik yang baru ya Bang Dul, Iya. tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu kita lakukan ketika lapor SPT tahunan nanti. Nah, apa saja persiapan yang perlu dilakukan ketika pelaporan SPT? Kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa kabarnya nih Bang Dul? Alhamdulillah baik nih Mas Arvin. Alhamdulillah, kita bincang-bincang sedikit ya mengenai Cortex pada kali ini. Siap. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak wajib pajak yang belum mengetahui apa itu Cortex nih Bang Dul. Ya. Dan mengapa kita itu harus pindah dari sistem yang selama ini mereka sudah familiar, yaitu DJP online. Oke, pertanyaan yang sangat bagus nih Mas Arvin nih. Jadi kawan pajak, Cortex ini sebenarnya adalah sistem teknologi informasi yang baru dari DJP nih ya, yang menjadi pusat. Jadi seluruh proses administrasi perpajakan ini sekarang terpusat kita gunakan Cortex. Nah, kalau boleh saya berikan analogi ini nanti, jadi DJP, kalau dulu kan DJP online itu ibarat kita punya beberapa aplikasi ya terpisah di ponsel, atau misalnya satu untuk dilapor pajak gitu ya, e-filing, atau nanti buat kode billing itu e-billing untuk bayar pajak, ada lagi nanti e-faktur untuk pembuatan faktur pajak dan seterusnya. Tentunya agak merepotkan nih Mas Arvin nih. Nah, sekarang Cortex itu nanti kawan pajak itu menyatukan semua itu dalam satu rumah atau satu portal super lah gitu ya Mas Arvin ya. Jadi begitu kita login Cortex itu nanti bisa melaksanakan semua kewajiban kita itu, baik lapor SPT, buat billing dan lain-lain itu melalui Cortex. Nah, tujuannya apa? Tentunya kawan pajak, tujuan Cortex ini adalah memberikan kemudahan nih untuk wajib pajak nih, karena Cortex ini memberikan layanan yang lebih mudah, andal, akurat, dan pasti untuk kawan pajak semua. Jadi nanti Cortex ini akan menjadi portal utama dan akan menggantikan fungsi DJP online yang sebelumnya kita gunakan sebelum tahun 2025 itu, Mas Arvin. Mantap sekali. Iya. Jadi ini adalah sebuah evolusi menuju pelayanan yang lebih baik ya Bang Dul. Betul, betul. Tentu ada perbedaan antara melaporkan SPT pada DJP online dengan Cortex ya kawan pajak. Nah, contohnya dahulu kita menggunakan NPWP nih untuk laporan SPT tahunan orang pribadi. Nanti ke depan di Cortex untuk orang pribadi nanti menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dengan cara melakukan aktivasi akun Cortex. Nah, Bang Dul, apa saja nih kira-kira yang perlu disiapkan agar prosesnya nanti lancar tanpa hambatan? Oke, sebenarnya persiapan ini sederhana nih, Mas Arvin, tapi sangat krusial. Nah, pastikan nanti kawan pajak itu apabila ingin menggunakan atau mengakses Cortex nanti, yang pertama kali itu pastikan NPWP-nya itu dan NIK-nya sudah valid. Nah, karena sekarang kan kita udah menggunakan NIK ini ya sebagai NPWP, jadi pastikan kalau sebelumnya itu sebelum tahun 2025 DJP sudah mengimbau nih pada para wajib pajak apabila memang dicek NIK-nya itu belum padan sama NPWP yang lama itu segera dipadankan. Jadi pastikan nanti NIK kita itu sudah dipadankan dengan NPWP. Ini adalah syarat utamanya nih Mas Arvin nih. Nah, nanti kalau memang Mas ternyata masih belum padan ini nanti silakan bisa datang ke kantor pajak terdekat ya Mas Arvin ya. Nah, terus yang kedua ini nanti tentunya adalah kita ada menggunakan verifikasi alamat email dan juga nomor HP nih yang terdaftar di sistem DJP. Jadi pastikan nanti email dan nomor HP ini yang masih aktif nih Mas Arvin, yang masih bisa kita akses ya. Nah, karena nanti pas saat awal aktivasi akun Cortex ini nanti ada link untuk yang akan dikirim ke sana. Itu untuk keamanan tentunya kawan pajak ya.
Nah, terus yang ketiga itu nanti perangkat dengan kamera yang berfungsi dengan baik. Karena nanti ada proses validasi wajah ya, verifikasi verifikasi wajah ya. wajah, benar. Menyesuaikan dengan data kependudukan. Jadi kalau wajahnya beda nih, nanti Cortex nolak nih. Nolak, iya. Oh, bukan wajib pajak ini nih, gitu ya. Nah, itu pastikan. Dan yang terakhir tentunya kawan pajak adalah koneksi internet yang stabil ya. Karena nanti memang ada perlu bantuan internet untuk bisa mengakses Cortex ini kan. Karena kan sekarang sudah online nih, Cortex bisa diakses menggunakan akses internet. Gitu Mas Arvin. Mantap. Nah, kalau perubahan lain yang signifikan yaitu terkait dengan Evin nih kawan pajak pasti sudah familiar nih terkait dengan Evin. Kalau di DJP online, kita itu mengenal Evin untuk bagian dari pelaporan SPT tahunan nih. Biasanya kita udah siap-siap nih dari akhir tahun, siapkan Evin gitu kan. Gitu ya. Nah, di Cortex nanti tidak lagi menggunakan Evin kawan pajak, melainkan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Nah, boleh Bang Dul dijelaskan sedikit nih kepada kawan pajak kode otorisasi DJP itu simpelnya seperti apa kegunaannya? Oke, jadi nanti kawan pajak ada perubahan yang cukup besar lah ya, berbeda dengan pelaporan SPT sebelumnya. Kalau dulu kan kita pas mau lapor SPT itu ada namanya kode verifikasi ya, token itu yang dikirim ke email. Nah, nanti kalau Cortex ini menggunakan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Jadi simpelnya kita singkat aja nih KODJP gitu ya. Ini merupakan sebagai tanda tangan elektronik lah bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Misalnya nanti wajib pajak nih, kan karena Cortex sudah online ini kan, menyampaikan permohonan atau ada terkait layanan perpajakan itu di akhir itu kadang membutuhkan otorisasi nih. Nah, nanti seperti tanda tangan elektronik lah. Itu menggunakan KODJP. Jadi kalau dulu kita mengenal sertifikat elektronik atau kode verifikasi yang dikirim melalui email, nah sekarang di Cortex ini untuk memudahkan ya cukup menggunakan kode otorisasi. Jadi nanti pastikan kawan pajak ini kata sandi Cortex dan kode otorisasi DJP-nya, KODJP itu disimpan baik-baik dan diingat. Jadi jangan kita berikan kepada orang lain yang tidak berhak. Karena ini menyangkut keamanan data perpajakan kita nih Mas Arvin. Mantap. Nah, gimana itu cara buatnya Bang Dul? Apakah harus datang ke KPP atau gimana nih? Oke. Jadi untuk pembuatannya ini kawan pajak nanti apabila sudah bisa mengakses akun Cortex-nya nih Mas Arvin ya, nanti bisa langsung secara online melalui akun Cortex. Jadi dengan adanya Cortex ini kawan pajak sangat diminimalisir lah gitu ya. Kawan pajak datang ke kantor pajak nggak usah. Nanti cukup bisa secara online ngajukannya. Nanti apabila sudah login akun Cortex, nanti ada menunya nih, bisa masuk ke menu portal saya. Nah, di menu portal saya itu nanti ada sub menu namanya, ada muncul list menu di bawahnya lagi ya. Nah, nanti pilih aja permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, nanti di halaman tersebut akan menampilkan kembali data diri kita, pastikan sudah sesuai, tinggal kita buat paspresnya gitu ya nanti ya. Nah, oke. Masuk ke menu portal saya Bang Dul ya. Ya. Nanti di sana ada pilihannya apa saja itu Bang Dul? Nah, nanti di pilihan portal saya itu kita gulir ke bawah. Nanti ada pilihan jenis sertifikat elektronik itu. Kita pilih yang kode otorisasi DJP kawan pajak. Nah, jadi kita dari DJP sudah menyediakan namanya kode otorisasi DJP, itu gratis. Jadi nanti dipakai yang itu aja untuk pembuatan paspres nanti. Oh ya, oke. Nah, kan ada tuh tadi Bang Dul sebut paspres nih. Ya. Nah, apa tuh tips pentingnya ketika membuat paspres nih kira-kira harus seperti apa tuh? Ya. Jadi paspres ini kan sebenarnya frasa sandi yang nanti akan kita gunakan untuk tanda tangan elektronik ya Mas Arvin ya. Jadi ada ketentuannya juga nih, nanti kita buat kombinasi kalimat unik dengan jumlah karakter itu minimal 8 karakter Mas Arvin. Nah, tapi 8 karakter ini juga harus mengandung ketentuan-ketentuan juga nih. Apa tuh? Ada huruf kapital atau huruf besar gitu ya. Ada huruf non kapital atau huruf kecil. Ada mengandung angka dan karakter khusus. Nah, misalnya nih contoh nih, saya mau buat paspres nanti pajak 2025 tanda seru gitu ya. Iya. Berarti P-nya huruf besar, ajaknya huruf kecil, 2025 ada angka dan tanda serunya karakter khusus. Jadi semakin unik nanti semakin aman kawan pajak. Yang penting jangan lupa gitu ya. Nah, nanti kalaupun lupa bisa ngajukan lagi ya Mas Arvin ya. Nah, setelah isikan frasa itu, nanti centang pernyataan wajib pajak lalu klik simpan. Gitu Mas Arvin. Oh, nah apa setelah itu langsung jadi Bang Dul kode otorisasinya tuh? Nah, kalau setelah itu kita lakukan, nanti kita
KODJP-nya akan langsung diterbitkan, namun ada satu langkah terakhir nih Mas Arvin, validasi akhirnya itu. Jadi kita masuk ke menu portal saya, nanti ke menu profil saya ya, kawan pajak ya. Nanti di bagian tersebut ada bagian digital certificate. Jika statusnya nanti KODJP-nya ini masih invalid, nggak usah panik. Jangan panik, jangan bimbang gitu ya. Nah, nanti kita geser ke kanan nih. Kita periksa tombol periksa status, klik tombol di situ ada periksa status. Kemudian nanti pada kolom aksi setelah sukses, statusnya akan valid kawan pajak. Jadi nanti ya jangan khawatir lah kalau masih invalid, nanti kita bisa klik menghasilkan nanti di kanannya itu. Ada di panduannya ada. Siap. Nah baik kawan pajak, jadi langkah pertama kita ini sudah selesai Bang Dul ya. Betul. Kita sudah aktivasi akun Cortex, kemudian kita juga sudah punya sertifikat elektronik KODJP tadi KODJP, ya. Nah kita masuk ke pembahasan nih. Selanjutnya untuk SPT tahunan orang pribadi, ini secara umum nih, kita belum bagi-bagi nih. Nah apa aja kira-kira yang perlu disiapkan Bang Dul? Nah secara umum kawan pajak untuk persiapan kita lapor SPT tahunan, karena SPT 2025 nih kan nanti kita menggunakan Cortex nih mulai 1 Januari 2026 ya. Jadi yang perlu disiapkan itu ya minimal nanti menyiapkan KTP, menyiapkan KK untuk mengisi daftar anggota keluarga ya. Kemudian nanti daftar penghasilan serta daftar harta dan kewajiban per akhir tahun 2025. Jadi harta dan kewajiban ini tentunya kawan pajak posisi per 31 Desember 2025 akhir tahun. Karena nanti isian di Cortex juga nanti kawan pajak akan lebih detail nih dibandingkan dengan pengisian di DJP online sebelumnya. Misalnya nanti di daftar harta itu ada nilai perolehan dan juga nilai sekarang ya. Nah, itu ada perubahan yang cukup signifikan lah kawan pajak ya, gitu Mas Arvin. Oke, betul Bang Dul. Jadi kita memang perlu ya menyiapkan dari jauh-jauh hari nih kawan pajak, agar ketika nanti pelaporan SPT tahunannya itu tidak ada hambatan. Ya. Nah kalau sebelumnya kan kita mengenal nih Bang Dul, kita tahu nih SPT-nya jenis-jenisnya nih 1770 SS gitu kan. Ada lagi 1770S, ada lagi 1770. Nah, nanti di Cortex kawan pajak itu tidak lagi ada pemisahan seperti itu. Sehingga nanti semua orang pribadi itu mengisi formulir yang sama. Hanya saja bagian-bagiannya berbeda. Misalnya nih kawan pajak, orang pribadi karyawan yang bekerja pada satu pemberi kerja itu tentu akan berbeda pengisian SPT-nya dengan orang pribadi usahawan ataupun orang pribadi pekerja bebas seperti dokter. Nah, mari kita bedah nih satu persatu untuk orang pribadi karyawan yang hanya mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja. Apa saja yang perlu disiapkan Bang Dul? Ya, jadi kalau untuk karyawan dari satu pemberi kerja, misalnya kalau kita lapor SPT ini kan kawan pajak sebenarnya kita melaporkan seluruh penghasilan dan juga nanti kalau ada hutang dan lain sebagainya ya. Jadi intinya semua penghasilan kita terima dalam 1 tahun, baik dari pekerjaan bebas atau dari usaha atau dari kegiatan sebagai karyawan pemberi kerja itu nanti dilaporkan. Nah khusus bagi misalnya kawan pajak yang semata-mata penghasilannya dari sebagai pekerja gitu ya, misalnya karyawan, nanti tentunya biasanya dari pemberi kerja itu itu sudah menyiapkan bukti potong. Nah, nanti bukti potong PPh ini bisa sebagai kredit pajak kita nanti kawan pajak. Nah, sebetulnya di Cortex ini nanti sistemnya akan pre-populate ya. Jadi begitu pemberi kerja menerbitkan bukti potong, nanti akan muncul di akun Cortex. Tapi ada baiknya nanti kawan pajak boleh juga nih ngecek nih di Cortex itu ya. Karena memang Cortex ini kan data-data kita semua udah muncul nih, data perpajakan. Dicek aja nanti di menu dokumen saya di akun Cortex. Jadi kalau memang kita ada merasa dipotong pajak, tapi nanti dari pihak lain ada belum buat bukti potong, kita bisa konfirmasi ke pemberi kerja itu. Nah selanjutnya, ini yang terkait dengan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau dulu kita mengenal di DJP online tuh menyampaikan NPPN Bang Dul. Ya. Nah, kalau di Cortex gimana ini Bang Dul? Ya, jadi di Cortex prinsipnya sama juga nih Mas Arvin. Nah, jadi nanti di Cortex ini penting juga bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya nanti pekerjaan bebas itu dokter, atau agen asuransi, atau agen MLM, atau notaris dan lain sebagainya yang termasuk dalam pekerjaan bebas. Nanti sebenarnya diwajibkan sih atau bahkan juga kita himbau untuk menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto ini di layanan Cortex. Jadi nanti ada perbedaan nanti kawan pajak. Kalau kita tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ini, nanti
berarti kita dianggap menggunakan pembukuan gitu ya. Nanti repot. Repot nanti kita ya. Nah, makanya kalau untuk batas waktu ini sebenarnya kawan pajak NPPN ini, penyampaian pemberitahuan penggunaan norma ini, itu secara ketentuan adalah batas waktunya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak gitu ya. Jadi kalau untuk tahun pajak 2025 itu nanti kita nyampaikannya sebenarnya 31 Maret 2025 ya. Nah, tapi nanti karena ini kita masih sistem baru, jadi sampai sekarang ini masih wajib pajak masih diberikan kesempatan nih untuk menyampaikan di Kortek. Jadi kita himbau segera lah ya untuk menyampaikan NPPN ini sebelum tahun 2025 berakhir, supaya tahun depan saat kita melapor SPT tahunan 2025 di isian Kortex itu bisa kebuka, bahasanya gitulah. Untuk kawan pajak supaya bisa menghitung menggunakan penghasilan, norma penghasilan neto ini untuk yang pekerjaan bebas. Nah, termasuk juga nih kawan pajak yang mungkin sudah menyampaikan di DJP online untuk jaga-jaga kehati-hatian, sampaikan lagi aja ya gitu ya. Boleh sampaikan lagi. Jadi nanti sebelum 2025 ini nyampaikan pemberitahuan untuk tahun 2025. Nanti tahun depan kita lapor SPT tahun pajak 2025, kita nyampaikan lagi untuk yang 2026 gitu ya kawan pajaknya. Karena paling lambat 31 Maret 2026 nanti untuk tahun 2026 ya. 2026. Nah tadi yang karyawan sudah, kemudian yang pekerjaan bebas sudah. Nah selanjutnya ini orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Nih apa yang harus dilakukan ini Bang Dul? Nah tentunya kalau untuk kegiatan usaha nih kawan pajak, kita perlu menyiapkan pencatatan omset ya, atau pembukuan misalnya kalau memang yang sudah menggunakan pembukuan. Karena nanti pastinya di SPT tahunan itu dia akan melihat nih, apakah misalnya wajib pajak usahawan ini masih menggunakan PP 55 ya, yang 0,5%. Nah itu kan nanti bisa mengisi angka-angka omsetnya itu ya. Jadi ini untuk terkait pencatatan ini juga jadi kewajiban nih kawan pajak semua nih. Januari berapa omsetnya, Februari berapa. Dan bahkan kalau yang sudah menggunakan pembukuan pasti lebih detail. Jadi disiapkan saja kalau memang masih pencatatan omsetnya di bawah 4,8, masih menggunakan tarif fasilitas yang UMKM itu, pasti harus pastikan ada untuk pencatatan omset per bulan untuk dihitung pajaknya gitu Mas Arvin. Siap. Nah bagaimana kalau misalnya nih Bang Dul nih ada orang yang penghasilannya itu lebih dari satu sumber penghasilan, misalnya selain bekerja juga berjualan di marketplace, atau bekerja dan jadi influencer atau afiliator gitu kan, Shopee affiliate itu misalnya, gitu-gitulah pokoknya yang marketplace affiliate itu. Nah itu gimana tuh Bang Dul? Nah jadi nanti untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata memiliki lebih dari satu sumber penghasilan nih Mas Arvin, tadi contohnya itu, ya jadi nanti tetap harus melaporkan semua penghasilan yang diterima dari entah itu dari pekerjaan atau dari usaha atau dia punya aset disewakan gitu ya, atau dari jasa atau penghasilan dari investasi. Jadi intinya nanti di Kortex itu kawan pajak tahun depan nih saat kita ngisi itu ada beberapa pertanyaan yang terkait pendapatan kita. Jadi nanti dipilih isiannya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi intinya semua penghasilan kita itu semuanya dilaporkan. Nah, kalau penghasilan kan nanti ada yang dikenakan final gitu ya, atau yang bukan termasuk objek pajak. Nah, itu nanti di Kortex sudah ada bagiannya masing-masing gitu Mas Arvin. Mantap nih. Nah terkait kewajiban ini nih Bang Dul, banyak yang tanya nih kira-kira untuk aktivasi ini ada batasnya nggak sih? Mengingat sekarang kan udah Desember nih gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk aktivasi akun ini ya Mas Arvin itu tidak ada batasan nih. Nah, tapi kalau kita orang Indonesia nih ada kayak pantun ya, ikan sepat ikan gabus gitu. Nah, jadi makin cepat makin bagus nih kawan pajak. Jadi nanti sebenarnya tidak ada batasan nanti. Tapi kami menyarankan untuk tidak menunda lagi karena memang sebenarnya Kortex ini sudah berjalan sejak tahun 2025 ya. Mestinya kawan pajak ini ya segera mungkin lah aktivasi akun dan juga permintaan kode otorisasi itu. Karena nanti kalau menunda-nunda, nah kita khawatirnya nanti ada kendala nih saat kita akan memenuhi kewajiban perpajakan. Misalnya 2026 itu nanti misalnya biasanya itu ada masa-masa peak seasonnya gitu ya, kayak liburan gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah siap akun Kortex kita dari sekarang, harapan kita nanti tahun depan lebih smooth lah, kita lebih gampang untuk lapor SPT dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lah gitu ya, Mas Arvin ya. Betul, lebih segera. Awal lebih nyaman. Ya, betul. Sangat jelas dan lengkap sekali tipsnya dari Bang Dul nih. Nah,
Ini ada juga nih yang tanya nih Bang Dul, apakah setelah aktivasi Cortex ini, data perpajakan kita dari tahun-tahun sebelumnya itu akan otomatis pindah ini Bang Dul? Oke, jadi ini pertanyaan sangat relevan dan sangat bagus nih Mas Arvin ya dari kawan pajak ya. Tentunya Cortex ini kan adalah sistem inti administrasi perpajakan yang baru ya, yang tentunya mengintegrasikan seluruh data administrasi perpajakan nih kawan pajak. Jadi nanti di Cortex ini seluruh riwayat pelaporan SPT kita, riwayat pembayaran kita selama ini, dan data-data lainnya yang terkait dengan sistem perpajakan itu nanti akan otomatis terintegrasi dan bisa diakses melalui menu di akun Cortex yang baru. Jadi nggak usah khawatir datanya akan hilang. Makanya tadi di awal kami sampaikan nih, password Cortex, terus kode otorisasi DJP, paspresnya itu jangan sampai kita berikan kepada pihak yang tidak berhak gitu. Karena nanti kelihatan nih data pajak kita. Kalau ternyata terpaksa atau misalnya ada orang lain yang tahu, bisa kita ubah langsung password dan kata sandinya itu ya, Mas Arvin ya. Betul. Nah, luar biasa sekali nih kawan pajak. Jadi tidak lagi perlu khawatir ya kawan pajak. Nggak terasa nih Bang Dul, sudah hampir di penghujung acara. Nah, sebagai penutup Bang Dul, bisakah berikan rangkuman singkat dan pesan penyemangat nih untuk kawan pajak yang masih belum melakukan persiapan nih misalnya? Oke, jadi tentunya kawan pajak harus ingat 6 perkara gitu ya. Ingat 6 hal ini. Yang pertama itu nanti pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 itu kita tahun depan kita akan menggunakan Cortex nih Mas Arvin. Jadi ada hal yang sangat berubah nih. Kebiasaan kita biasanya lewat DJP online ngisinya kayak gini gitu kan. Sejak menggunakan Cortex ini tentunya kita perlu penyesuaian nih untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, apabila kita untuk pembiasaan ini nanti kawan pajak bisa melihat juga di YouTube ya. Di YouTube, ada di YouTube Ditjen Pajak RI. Ditjen Pajak RI. Itu sudah lengkap tuh kawan pajak, tutorial pelaporan SPT. Misalnya kita sebagai karyawan nanti pilih yang panduan yang karyawan ya Mas Arvin ya. Kalau kita UMKM nanti pilih UMKM dan lain sebagainya. Nanti kawan pajak silakan mencoba di sana, atau juga ada namanya yang simulator ya Mas Arvin. Simulator SPT ya. Simulator SPT. Nanti silakan kawan pajak untuk persiapan kita lapor SPT tahunan tahun depan. Bolehlah sambil diintip-intip gitu ya. Iya, dicoba-coba. Dicoba-coba. Daripada YouTube misalnya kita nonton Dracin gitu kan, ya kita lihat dulu ini kan tutorial Cortex sambil kan. Siapkanlah 10 menit untuk nonton tutorial Cortex biar kita udah siap. Itu yang pertama. Yang kedua itu aktivasi akun Cortex itu sangat mudah dan wajib dilakukan, Mas Arvin. Jadi nanti apabila kawan pajak ini ngerasa kita belum pernah mengakses Cortex, berarti kita belum aktivasi. Nah, itu segera nih, jangan ditunda lagi nih. Segera lakukan hari ini kalau bisa, atau nanti kalau ada kendala nanti bisa konsultasi datang ke kantor pajak terdekat ya Mas Arvin ya. Atau boleh juga kita lihat tutorialnya di YouTube. Kan sekarang teknologi udah canggih ya. Udah canggih. Jadi nanti mau cari informasi apapun mudah gitu ya. Terus yang ketiga nanti setelah kita aktivasi akun Cortex itu jangan lupa nih ada satu lagi, yaitu meminta kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Ya, tadi ini supaya kita bisa tanda tangan elektronik terhadap permohonan atau pelaporan SPT kita di Cortex itu ya. Dan pastikan nanti diingat atau disimpan dengan baik lah, dicatat boleh tapi jangan dikasihkan ke orang lain. Dan masa berlaku kode otorisasi DJP ini atau sertifikat elektronik ini 2 tahun ya Mas Arvin ya? 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun dia expired, kita perpanjang lagi kawan pajak. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat nanti siapkan daftar penghasilan kita selama 1 tahun. Kemudian bukti potong kalau ada, daftar harta dan utang. Jadi dengan persiapan yang baik ini diharapkan pas kita lapor SPT itu lebih mudah Mas Arvin ya. Nah, misalnya nanti kawan pajak hartanya sekian, jadi nanti tinggal ngisi gitu kan, tidak nyari-nyari lagi. Atau nanti pas akhir tahun ya kalau bisa dicek mutasi rekening saldo terakhir gitu ya. Atau misalnya kawan pajak ada yang investor nih gitu kan, ada yang trading dan lain sebagainya, nanti dilaporkan juga tuh dari saham atau dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Jadi dengan menyiapkan data-data ini kita pas lapor SPT lebih enak nanti. Oke. Terus kemudian yang kelima kawan pajak, sampaikan segera pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto.
ini tadi nih bagi kawan pajak yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas tadi. Kalau ada, kalaupun nanti tidak digunakan itu tidak apa-apa. Yang penting kawan pajak sudah menyampaikan pemberitahuan ini, pas lapor SPT itu nanti dia udah kebuka nih. Kalau ternyata misalnya ada nih penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas kita nih. Misalnya dari tadi itu notaris, pengacara, atau dari multi level misalnya dan lain sebagainya. Agen asuransi biasanya itu. Karena kalau tidak menyampaikan pemberitahuan ini, nanti tahun depan kawan pajak tidak akan bisa menggunakan perhitungan penghasilannya menggunakan NPPN ini. Jadi sangat penting nih kawan pajak nanti. Oke, kemudian yang keenam, jangan ragu meminta bantuan. Jadi kalau ada kendala, kami DJP siap nih membantu kawan pajak semua melalui berbagai saluran resmi gitu ya, Mas Arvin ya. Nah, ngomong-ngomong soal kendala nih Bang Dul, boleh nggak disarankan nih kemana nih kalau wajib pajak nih ada kendala harus menghubungi siapa? Oke, siap. Jadi kawan pajak, kalau ada kendala-kendala terkait perpajakan, kita ada beberapa layanan ya, Mas Arvin ya. Nah, layanan resmi ini misalnya kita ada krim pajak nih di 1.500-200, itu nanti kawan pajak bisa nelpon aja langsung ke krim pajak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga ada fitur live chat nih kawan pajak di situs www.pajak.go.id. Nanti ada bisa chat ke live chat di sana. Kemudian ada juga beberapa media sosial resmi DJP, misalnya nanti bisa lewat Twitter gitu ya, atau nanti lewat Instagram, atau juga nanti bisa juga di medsosnya Kanwil Jabar 2 gitu ya, Pajak Jawa Barat 2, atau nanti bisa juga langsung datang ke KPP terdekat, kantor pajak terdekat. Jadi misalnya kayak saya nih, misalnya tinggalnya di mana gitu ya, misalnya tinggal di Pontianak nih, tapi sekarang saya di Bekasi, nanti saya bisa datang aja ke kantor pajak Bekasi. Jadi nggak perlu ke Pontianak dulu gitu kawan pajak. Nah, jadi memang dengan adanya Cortex ini semua layanan kita borderless, bisa dilayani di KPP mana saja gitu ya Mas Arvin ya. Nah, jadi kami mengimbau nih kawan pajak, ayo nih kita sukseskan transformasi digital ini. Jadi bersama-sama demi administrasi perpajakan Indonesia yang lebih modern dan andal, agar pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Oke, terima kasih banyak Bang Dul atas pencerahannya yang lengkap hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh kawan pajak yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Semoga live Instagram ini bermanfaat dan bisa membantu kelancaran proses aktivasi akun Cortex Anda. Nah, saya Arvin bersama rekan saya Abdul dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuh bayar pajak karena pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Cakep. Aura kasih membeli minyak. Cakep. Terima kasih telah menyimak. Burung irian, burung cendrawasih. Artinya Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.